Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, mama-mama dun sanak kasadonyo, di mana saja berada. Ete-ete, uni-uni, adik-adik aja kemanakan. Di subuh hariku, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan iman ya Allah, diberi hidayah, diberi petunjuk, dimurahkan rasa kiawa, dan juga dijauhkan dari segala musibah dan bencana, dan disehatkan badan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah angku-angku, mama-mama dan sanak sadonyo, di sebuah hariku renungan kita ambo akan sampaikan, yaitu berasa setiap kita ko pasti mengharapkan dalam kehidupan keberuntung, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada orang yang kepingin merugi, tidak ada orang yang kepingin celaka. Pasti orang mengharapkan dalam kehidupan kau beruntung, bahagia, tenang. Maka untuk itu kini itu dalam kesempatan renungan subuh pada hari itu ada 3 macam untuk mendapatkan keberuntungan. Ada 3 macam dan harus awak sibukkan diri awak. Sibukkanlah diri awak ke 3 macam. Yang pertama sekali, sibukkanlah diri awak kojo taklim, menuntut ilmu, mencari ilmu, beraja, terutama sekali mempelajari ilmu agama, nangka menuntun kita dalam hidup di dunia. Bergurulah, carilah guru atau berajalah, karena ilmuku makin dipelajari makin kurang awak, makin dipelajari makin dalam. Maka Nabi pun mengatakan, jadilah engkau orang yang bisa maja, atau orang yang amuh beraja, atau orang yang amuh mendengar. Jangan menjadi orang kampek. Fatahluk celako, kun aliman au muta'aliman au sami'an, wala takur rabi' fatahluk. Jadilah engkau orang yang maja, atau beraja, atau mendengar. Jangan jadi orang kampek. Apa itu orang kampek? Tidak ada sama sekali. Maja indah, beraja indah, mendengar indah. Nah, celaka, fatahluk. Jadi itu yang pertama, angku-angku dan sanak sadanya, sibukkanlah diri awak dalam beraja. Bisa awak beraja juga guru, datang ke guru, atau membuka buku-buku agama, pelajari tentang yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah, hukum-hukum, atau bisa melewati HP ceramah-ceramah guru-guru, ustadz-ustadz. Jadi jangan berhenti untuk beraja. Nah, orang yang selalu beraja itu adalah merupakan jihad di jalan Allah, fi sabilillah. Keluar dari rumahnya pergi mencari ilmu, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ini itu di jalan Allah sampai pulang kembali.
Jadi di mana ada kajian-kajian, mari kita ikutin. Di mana ada untuk ibu-ibu, ada majelis taklim, mari kita ikutin. Selalu disiram, karena dengan kita selalu menghadiri kajian-kajian itu salah satu jalan untuk menyiramin iman kita. Kalau iman kita nih yazid wa yangkus. Yazid wa yangkus itu kadangnya bertambah, kadangnya berkurang. Kalau iman malaikat itu tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Apa yang diperintahkan dari Tuhan itulah dikerjakan. Nah, kalau iman Nabi selalu bertambah. Tapi kalau iman awak kadang bertambah, kadang berkurang. Maka salah satu jalan yang untuk menambah iman selalulah mengaji. Jadi itu yang pertama. Sibukkanlah diri untuk mencari ilmu. Tapi dengan niat ikhlas. Dengan hati kita mencari ilmu supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Nah, jadi bukan untuk mendebat orang, bukan untuk membodoh-bodohin orang, tapi untuk kita amalkan dengan penuh keikhlasan. Maka dikatakan juga heran dengan orangnya cerdas, pintar, tapi tidak mau belajar. Heran dengan orang yang belajar, yang berilmu, heran, tapi tidak mau mengamalkan. Heran dia orang malah mengamalkan, tidak amat ikhlas dalam beramal. Marilah kita cari ilmu untuk kita meluruhkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. So ibadah pun bisa tertolak dengan tidak ada ilmunya. Baiklah, angku dun sana sedunia. Dan kedua, nan harus awak sibukkan diri awak untuk mendapatkan aflah. Aflah itu keberuntungan di dunia. Kau sibukkanlah diri awak dengan ibadah. Kerjakanlah ibadah. Perintah-perintah Allah itu kerjakan. Terutama sekali dan wajib-wajib dan tidak bisa ditinggalkan. Seperti sembahyang, puasa, zakat kalau lah mampu, haji kalau lah mampu. Baru ditambah dengan sunai-sunai. Nah, kerjakan sembahyang. Apalagi sembahyang jangan sampai ditinggalkan. Karena itu ialah sendi agama. Usisal Islam salah satu. Maka dididikan Islam itu tiga macam: syahadat, sholat, dan puasa. Jadi jangan sampai ditinggalkan sembahyang. Karena kunci ibadah yang lain awak kerjakan, apakah itu sedekah, baca Al-Quran, haji sekalipun, harus ada wadahnya itulah sholat. Maka jangan sampai tarikus sholah, meninggalkan sholat. Maka di dalam Al-Quran itu melalaikan saja sudah celaka orang itu, lalai di dalam sholat. Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celaka kata Allah, celaka orang yang lalai dalam sholat. Lalai saja sudah dikatakan celaka, apalagi meninggalkan sholat. Maka jangan sampai lalai juga waktunya. Sembahyang subuh lama hari katabi, sembahyang lu'ua lah barampian jo asa, sembahyang asa sudah sembahyang asa magari tibo. Nah jangan. Jadi jangan lalai waktunya, lalai hatinya. Saja dari takabiyah sampai salam takama-kama saja pikiran. Nah, ya memang wajar pikiran kama-kama, tapi karena balik awak sedang sembahyang, lalai jauh uluannya. Nah, sebab kalau uluan tidak sah juga sembahyang awak. Lalai je mandinya, kalau mandi wajib tidak sah uluannya, tidak sah pula sembahyang. Nah, lalai dalam pakaiannya, mungkin pakaiannya ada najis, badan, tampe, itu harus diperhatikan sudah sebelum sembahyang. Mandi. Nah, rukun mandi itu niat dia menyampaikan air ke seluruh tubuh. Kalau ada tidak sampai air, tidak sah mandinya, tidak sah belum. Ulu ya nak samparono, muka, tangan, kaki, ya mana sampai air. So kalau ada tidak kena air, tidak sah ulu, tidak sah sembahyang. Maka tuh jangan sampai lalai je ulu, jangan sampai lalai je mandi, jangan sampai lalai je pakaian harus berasiah, jangan sampai lalai je tampe awak sembahyang, badan awak. Bahkan pernah di zaman Nabi itu ada orang yang mati, waktu dikuburkan
masuk kucing ke dalam kuburannya. Digali kuburannya itu, masuk kucing. Dikeluarkan kucing itu tidak mau. Terpaksa dipindah kuburannya. Nah, dipindah masuk pula kucing beliau. Sampai 3 kali. Akhirnya dikubur aja kucing-kucing. Apa nanti jadi? Nah, sudah dikubur, tadangalah kucing tadi mengarata tulang mai dan ada dalam kubur. Lalu ditanyakan kepada Nabi, apa penyebabnya kok? Rupanya mai-nya kok semasa di dunia buang airnya tidak berasia, istinjaknya tidak berasia. Nah, jadi dengan arti masih ada najis pada badannya, buang air tidak berasia, tidak cebok, sehingga tidak sah uluannya, tidak sah mandi. Nah, begitu juga kata Nabi berjalan ke kuburan, kadang ada binatang kendaraannya Nabi itu berasa mai di dalam kubur sedang disiksa. Nah, rupanya dalam kuburan itu mainya sedang disiksa karena semasa hidup di dunianya buang air yang tidak berasia. Nah, ada 2 kuburan nan surang semasa hidup di dunia suka madu domba, nan celai yaitu buang airnya tidak berasia. Jadi marilah untuk kita beruntung dalam dunia dan akhirat, sibuklah diri untuk ibadah kepada Allah SWT. Sembahyang, baca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Amal-amal ibadah, berzikir, kerjakanlah dengan penuh keikhlasan, dengan ilmu, dan jangan dirusak amal ibadah itu jo sifat-sifat yang tercela pada diri. Jangan sampai sombong, iri, dengki, suuzon, hasud, ujub. Nah, itu kan merusak amal itu. Dan juga jangan sampai dirusak amal itu jo syirik. Nah, mempersekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Kalau sudah syirik, mempersekutukan Tuhan, ada percaya Jacob, ada kekuatan lain selain daripada Allah, hapus adanya amal kita itu. Lain asyrakta la yahbatan amaluka. Jika engkau mempersekutukan Allah, hapus adanya amal-amalmu itu. Jadi jauh itu. Sudah yang ketiga, supaya kita termasuk orang yang beruntung, di samping kita sibuk je mencari ilmu, sibuk je ibadah, dan marilah kita sibuk dengan introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita, muhasabah diri, mengana-ngana diri, apa saja nalawak pabuek, amal ibadah nak karajokan kira-kira lah diterima, laikolah khusuk, laikolah sampurno. Itu juga dosa-dosa nawak pabuek selama ko sudahkah kira-kira diampunkan oleh Tuhan? Sudahkah kita minta ampun? Maka marilah kita introspeksi diri. Banyaklah mengintrospeksi diri kita. Maka dengan demikian, dengan kita mengintrospeksi diri kita, mengana-ngana kesalahan awak, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri awak untuk lebih baik. Jangan sibuk mengintrospeksi diri orang lain, tapi sibukkanlah diri mengintrospeksi diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan insya Allah ketiga macam kok kita sibukkan diri kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beruntung. Sibukkanlah diri untuk mencari ilmu, sibukkan diri beribadah, dan sibukkan diri untuk mengintrospeksi diri. Itu saja yang dapat Ambo sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, sekedar mengingatkan dari Ambo sendiri, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik juga kemanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.